Oke, baik. Ini PPT yang saya buat akuntansi perusahaan jasa. Jadi yang di awal video tadi itu AJP itu yaitu singkatan, yaitu kepanjangannya Ayat Jurnal Penyesuaian. Oke, baik. Ayat Jurnal Penyesuaian. Pengertiannya yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi yang saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Kalau yang ada saldonya gimana? Ya berarti nggak bisa dirinci ya. Nah, tujuannya untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktivitas utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Nah, oke. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, seringkali saldo tercatat di perusahaan entitas ekonomi tidak dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini karena berbagai sebab. Oke, antara lain yang pertama, munculnya hak dan kewajiban akibat transaksi yang telah dilakukan. Misal, hak dan kewajiban atas bunga kewajiban gaji tersebut. Yang kedua, terjadinya pemakaian atas aset lancar yang tidak langsung dicatat karena keinginan simpel dalam pencatatan perlengkapan bahan habis pakai. Yang ketiga, terjadinya kerugian aset, kekurangan kas setelah dilakukan pengecekan akhir jumlah uang tersimpan resiko uang palsu dan tersebut. Adanya pengurangan masa manfaat aset karena pemanfaatan pada periode yang bersangkutan, pengalokasian harga perolehan dan periode yang memperoleh manfaat aktiva tetap. Oke, selanjutnya pengelompokan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, pos penangguhan deferral dilakukan dengan mencatat transaksi sedemikian rupa sehingga menunda pengakuan beban dan pendapatan, yaitu ada beban ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Gimana beban dibayar muka? Mungkin ada video selanjutnya lagi. Merupakan pos sejak awal dicatat dalam rek aktivitas, tetapi pada saat akhir periode harus dibebankan sehingga beban atas sejumlah yang terpakai selama operasi normal usaha entitas ekonomi. Misal, sewa dibayar di muka. Wih, ada sewa dibayar di muka lagi. Apa mukanya dibayar? Enggak. Asuransi dibayar di muka dan lain-lain. Pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka pada masa awal dicatat dalam pos aktiva sehingga pada akhir periode akuntansi memerlukan bebanan atas manfaat yang telah diberikan. Contohnya, pendapatan sewa diterima di muka. Gimana? Kok di muka aja sih perasaan? Nah, pendapatan sewa diterima di muka. Jadi misalkan kalian berjualan terus ada pendapatan. Nah, pendapatan itu bukan di muka maksudnya yang kalian pegang gitu, maksudnya pembayaran menjelang diterima di muka dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu ada pos akural. Timbul tidak adanya pencatatan beban yang terjadi atau pendapatan yang dihasilkan. Beban yang terjadi tetapi belum dicatat. Contohnya, beban gaji dan upah yang belum dibayar. Itu harus dibayar berarti. Beban bunga yang belum dibayar.
pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam rekening. Contohnya, dari rekening ini adalah jasanya telah diberikan, akan tetapi tagih sehingga belum dilakukan pencatatan. Oke.